Video ini saya dan teman-teman akan membawakan tema Pancasila, toleransi dan harmoni kehidupan beragama. Ketika kita membicarakan Indonesia, kita sedang berbicara tentang sebuah bangsa yang berdiri di atas keberagaman suku, budaya, bahasa, dan agama. Namun keberagaman ini baru akan menjadi kekuatan kalau diiringin dengan toleransi. Toleransi bukan sekedar menghormati perbedaan, tetapi kita memahami bahwa setiap manusia diciptakan dengan kehendak dan keyakinannya masing-masing. Dalam ajaran agama manapun, kita selalu diajarkan untuk hidup rukun, saling menghargai, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nilai-nilai ini sejalan dengan Pancasila, terutama sila pertama dan sila ketiga. Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Bayu dan di sini saya akan membahas topik mengenai intoleransi di dunia digital. So, teman-teman semuanya, intoleransi itu seringkali muncul dalam bentuk-bentuk yang tidak kita sadari, seperti komentar negatif, penyebaran berita hoaks, ataupun ujaran kebencian. Padahal teman-teman, hampir semua agama itu mengajarkan kita untuk pentingnya menjaga lisan dan tidak menyebarkan fitnah. Ketika ruang digital kita tidak kita jaga, nilai-nilai Pancasila dan agama ini lama-lama akan terkikis oleh informasi yang menyesatkan. So, teman-teman semuanya, generasi muda seperti kita itu memiliki peran penting untuk menyaring dan bukan sekedar membagikan. Bila kita membiarkan informasi intoleransi itu tumbuh di dunia maya, dampaknya bisa meluas sampai ke dunia nyata, seperti membentuk prasangka buruk terhadap orang lain ataupun memecah persaudaraan dan hubungan sosial antar manusia. Oleh karena itu teman-teman, literasi digital itu sangat penting dalam nilai keagamaan dan Pancasila demi menjaga dan menjadikan kita damai dalam kehidupan bersosial ataupun berbangsa. Perkenalkan, saya dengan membawakan topik Istiqlal dan Katedral. Kunjungan kami ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta mengajarkan bahwa indahnya toleransi diwujudkan secara nyata. Dua rumah ibadah besar yang berbeda agama berdiri berdampingan dan bahkan terhubung melalui terowongan silaturahmi. Ini bukan hanya struktur fisik, tetapi juga dari simbol dari kedekatan, dialog, dan saling menghormati antar umat. Dalam agama, tempat ibadah adalah ruang suci yang mengajarkan perdamaian. Ketika dua rumah ibadah berdampingan dan saling mendukung, itu adalah pesan kuat bahwa harmoni jauh lebih besar daripada perbedaan. Bagi kami, pengalaman ini bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi pembelajaran langsung tentang bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya Tista, di sini saya akan membawakan topik Pancasila sebagai pedoman kehidupan beragama. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tapi juga pedoman moral yang sangat relevan dalam kehidupan beragama. Sila pertama menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi tidak memaksakan cara beribadah tertentu. Ini selaras dengan prinsip keimanan dalam banyak agama yang mengajarkan kasih, kedamaian, dan kebebasan memilih. Sementara itu, sila kedua dan ketiga mengajarkan kita tentang kemanusiaan dan persatuan. Dua nilai yang sangat dibutuhkan di tengah perbedaan. Ketika kita menjalankan ajaran agama dengan hati yang lapang, kita sekaligus menjalankan Pancasila. Menghormati sesama, tidak menjelekkan keyakinan yang lain, dan membangun hubungan yang damai. Itu adalah bukti bahwa ajaran agama dan ideologi bangsa saling melengkapi, bukan bertentangan. Saya Ugen, di sini saya akan membawakan topik generasi muda dan masa depan kerukunan. Keberlanjutan toleransi sangat tergantung pada generasi muda. Kami adalah generasi yang paling aktif di ruang digital, paling mudah terpapar informasi, dan paling cepat merespon sesuatu. Jalan agama, generasi muda sering diibaratkan sebagai penerus cahaya. Mereka yang menjaga dan membawa nilai-nilai kebaikan ke masa depan. Jika generasi muda memahami pentingnya toleransi, maka harmoni bangsa dapat terjaga. Jika kita tidak, konflik akan mudah tumbuh. Maka melalui proyek ini, kami ingin mengajak teman-teman supaya untuk lebih peka, lebih bijak, dan lebih peduli terhadap nilai persatuan. Kami percaya bahwa menciptakan ruang yang damai dimulai dari langkah-langkah kecil, seperti menghargai perbedaan keyakinan, menjaga ucapan, menyebarkan kebaikan, dan berani menolak intoleransi. Media sosial bukan tempat untuk membenci, tetapi ruang untuk berbagi inspirasi dan nilai kebaikan yang diajarkan oleh agama dan Pancasila.
Melalui kampanye digital ini, kami mengajak seluruh generasi muda untuk bersama-sama merawat toleransi. Mari jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk terpecah. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang penuh kasih, damai, dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan dan persatuan.